Bab 39. Elsa sedikit terkejut. Tanpa diduga, Harold benar-benar memiliki beberapa koneksi di Aurous Hill, dibandingkan dengan Charlie, yang jauh lebih kuat. Tampaknya di masa depan jika dia berjalan ke Aurous Hill bersamanya, akan jauh lebih nyaman untuk aktivitas sehari-harinya. Pria kulit hitam dengan hormat membawa semua orang ke pintu kotak berlian. Setelah itu, dia mengeluarkan daftar itu, menyerahkannya secara langsung kepada Charlie, dan berkata dengan lembut, "Tuan, tolong tanda tangani." Kotak berlian ini khusus disediakan untuk Charlie, dan dia perlu menandatangani untuk konfirmasi. Charlie tersenyum dan mengambil pena dan kertas, dan akan menulis namanya ketika suara Harold tiba-tiba berdering. "Sial, taruh pulpennya." Harold berjalan dengan wajah tenang, mengambil pena dan kertas dari tangan Charlie, mengusap namanya, dan berteriak pada Charlie, "Kamu ingin tidak tahu malu? Siapa yang memesan kotak itu? Apakah Anda menghitung? Kualifikasi apa yang Anda harus tanda tangani di sini?" Pria berpakaian hitam itu langsung tercengang, menatap Charlie, dan memberinya tatapan bertanya, yang artinya, "Apakah kamu membutuhkan aku untuk membantumu mengajari Bastard ini sekarang?" Charlie berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak apa-apa. Jika dia ingin menandatangani, biarkan dia menandatangani." Di depan Elsa, Charlie tidak ingin membuat segalanya terlalu memalukan, lagi pula, dia adalah sahabat istrinya. Segera, semua orang di dalam kotak itu duduk. Harold mengatur agar Elsa duduk di depan, sementara Charlie duduk di sudut sendirian, hanya Elsa yang mengucapkan beberapa patah kata kepadanya dari waktu ke waktu. Segera, hidangan dan anggur istimewa disajikan oleh pelayan. Semua hidangan sangat khusus tentang bahan-bahannya. Abalon berkualitas terbaik dan 10 kati lobster Australia hanya dapat digunakan sebagai kertas timah di sini. Bahkan anggur yang bagus adalah anggur nasional berusia seabad, dan sebotol setengah kati saja bisa dijual seharga lebih dari 100,000. Elsa juga orang yang berpengetahuan luas dan terkejut dengan kemewahan makanan ini. Gerald menghela napas, Harold, berapa standar makananmu?" Harold berkata dengan penuh kemenangan, Makanan saya adalah 300,000. Gerald berkata dengan heran, ini bukan standar 300,000. Botol anggur saja sudah lebih dari 300,000. Harold diam-diam ketakutan, dan tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Mengenang tentang sikap pria berbaju hitam barusan, mungkinkah Orvel memberinya perlakuan khusus? Namun, dia bahkan tidak mengenalnya. Mata indah Elsa berkedip, dia menatap Harold dan berkata, Harold, terima kasih." Ketika Harold mendengar kata-kata Elsa, dia tersenyum dan berkata, ini harus dilakukan di mana-mana." Dengan itu, Harold tersenyum dan bertanya pada Charlie, Charlie, kamu pasti belum pernah makan makanan yang begitu enak dalam hidupmu?" Charlie mencibir, apa yang membuatmu percaya diri?" Harold berkata dengan nada menghina, setelah makan makananku, mulut yang patah itu sangat keras. Kau King memiliki kesempatan untuk makan makanan yang begitu enak sebelumnya. Aku memalingkan kepalamu dan menendangnya untukmu." Charlie tersenyum acuh tak acuh. Hari-hari dia hidup ketika dia masih kecil sangat mewah yang tidak bisa dipikirkan orang biasa. Makanan seperti itu di keluarga Wade juga merupakan makanan bagi orang-orang. Melihat Charlie diam, Wendy berkata dengan marah, Charlie, sikap seperti apa yang kamu gunakan untuk berbicara dengan kakakku? Percaya atau tidak, saya akan membiarkan Anda keluar sekarang. Kami membiarkan Anda makan dan Anda akan bertindak tanpa malu-malu. Sungguh kain yang sangat bau. Namun, saat ini, pintu kotak itu ditendang terbuka dengan keras, dan sebuah suara keras berbunyi, dari mana asalmu, idiot? Siapa yang akan membiarkanmu masuk ke dalam kotak ini?" Begitu dia selesai berbicara, seorang pria yang mengenakan setelan Armani, rantai emas besar, dan bekas luka seperti kelabang di wajahnya menyebar dari sudut matanya ke dagunya. Pria ini memegang selembar uang di satu tangan dan tongkat di tangan lainnya, dengan wajah galak. Selusin pria kekar dengan tato bekas luka berbaris di samping mereka, mengelilingi semua orang. Semua orang tercengang, panik, bagaimana situasinya? Pemimpinnya bernama Brother Biao, yang merupakan tangan kanan Orvel. Dia mengalahkan dunia bersamanya di tahun-tahun awalnya, dan dia juga orang terkenal di Aurous Hill. Kali ini Orvel memberitahunya bahwa Tuan Charlie yang sangat mulia yang menggunakan kotak berlian pavilion klasik, jadi dia harus mengaturnya dengan benar. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa ketika memeriksa penggunaan kotak tersebut, ditemukan bahwa kotak berlian itu ditandatangani oleh Harold yang marah dan takut. Marah karena marah, Harold sialan ini menempati kotak yang disiapkannya untuk para tamu terhormat.
Bab 40. Saya khawatir hanya ada satu meja untuk jamuan makan terbaik di kotak berlian, dan tamu sungguhan akan datang. Apa yang harus saya lakukan? Saat ini, Harold berdiri dan berkata, apa yang kamu lakukan? Saya memesan kotak ini. Mengapa Anda masuk dan membuat masalah? Saudara Biao menunjuk Harold dan bertanya, apakah kamu, Harold? Harold mengangguk dan berkata dengan bangga, saya. Saudara Biao berkata dengan dingin, bawa dia padaku. Mendengar ini, kedua pria bertubuh kekar itu langsung menarik Harold dan menyeretnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Lepaskan saya. Drafting, apa yang kamu bicarakan omong kosong? Seorang pria kekar langsung menendang lututnya, dan Harold berlutut tepat di depan saudara Biao. Mata dingin Brother Biao melihat ke depan dan ke belakang pada Harold, membuat orang-orang kedinginan seperti pedang. Bentak. Slip tanda tangan dilemparkan langsung ke kepala Harold. Saudara Biao memarahi, siapa yang memberi Anda wewenang untuk menggunakan kotak ini? Harold berpura-pura tenang dan berkata, pasti ada kesalahpahaman, saya memesan kotak emas ini sebelumnya, dan saya telah membayar 300,000 deposit. Gerald juga menyela, apa yang kamu lakukan? Kotak ini dipasang oleh Harold. Apakah Anda punya aturan? Saudara Biao meludah dan menampar Harold dan berkata, kotak emas? Ini adalah kotak berlian iklan MN untuk tamu terhormat. Kamu juga bisa menggunakan sampah ini. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tercengang. Kotak berlian? Tidak heran jika kotak ini sangat mewah, dan hidangan serta anggurnya termasuk yang teratas. Ternyata itu sama sekali bukan kotak emas. Gerald berkeringat dingin, dan kotak berlian itu begitu terhormat sehingga dia tidak memenuhi syarat untuk masuk sendiri dengan orang lain, apalagi menggunakannya. Wendy dengan cepat berkata, saudaraku, Anda tidak tahu Tuan Orvel, tolong jelaskan kepada mereka secepatnya. Harold berteriak dan buru-buru berkata, diam, omong kosong, bagaimana aku bisa mengenal Orvel dalam kapasitasku? Wendy berkata, tapi bukankah kamu baru saja mengatakan? Elsa melihat penampilan kedua bersaudara itu dengan matanya, tetapi dia bahkan tidak tahu apa yang dikatakan Harold barusan adalah membual. Dia sedikit kecewa tiba-tiba. Saudara Biao mencibir saat ini dan berkata, kamu berani sekali berbicara tentang panji Tuan Orvel, kalian sangat kotor dan bengkok. Seperti yang dikatakan Biao, dia berdiri dan memberitahu anak-anak itu, pegang tangan anak ini. Aku akan memberinya pelajaran. Harold segera ditahan, tidak bisa bergerak. Detik berikutnya, saudara Biao memegang tongkat itu dan menghancurkannya tanpa ragu-ragu. Tanganku tidak berguna. Harold berteriak panik, berkeringat di sekujur tubuhnya, dan kemarahan datang dari selangkangannya, dan dia pingsan dengan cara yang memalukan. Melihat pemandangan ini, Gerald dan Wendy menjadi pucat dan ketakutan. Harold, yang masih dalam ayunan penuh barusan, dipukuli kembali ke prototipe dalam sekejap. Siapa yang tidak takut? Elsa juga cukup takut, seluruh tubuhnya gemetar, bersembunyi di belakang Charlie, dan berkata dengan ngeri, apa yang bisa kita lakukan? Apakah mereka diizinkan untuk membunuh orang? Charlie menepuk bahu Elsa dan menghibur, jangan takut, tidak ada yang akan menyentuhmu jika aku di sini. Elsa melirik Charlie dengan penuh rasa terima kasih. Meskipun dia tahu bahwa Charlie tidak bisa menyelesaikan masalah seperti itu, dia masih merasa sedikit lega dengan kata-katanya. Di sini, saudara Biao menendang Harold, seperti babi dipukuli sampai mati, dan dikutuk, betapa bodohnya. Saudara Biao menoleh dan menatap Gerald lagi. Dan kamu, barusan kamu bilang aku tidak punya aturan, kan? Ayolah, kau datang ke sini untukku.